Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bu Maya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Ya, ini materi terakhir pada persamaan kuadrat. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah pertama, membahas contoh fungsi kuadrat dan grafiknya, kemudian menentukan titik potong, grafik fungsi dan sumbu koordinat, sumbu simetri dan nilai ekstrim. Yang ketiga adalah menggambar fungsi kuadrat. Nah, kemudian kedudukan grafik fungsi kuadrat ya terhadap sumbu X. Kita lihat ada gambar 6 ya di situ. A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih diskriminannya itu lebih besar dari 0, D diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC ya. A itu yang nempel pada persamaan kuadrat A X kuadrat plus B X plus C. Berarti A itu angka yang nempel pada X kuadrat ya, atau koefisiennya X kuadrat. Kemudian dia itu harus lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0. Berarti dia memotong di sumbu X di 2 titik gitu ya. Kemudian kalau yang kedua itu A-nya lebih besar dari 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Diskriminannya lebih besar sama dengan 0 ya, berarti dia memotong sumbu X di satu titik, yaitu memotong di sumbu X ya, di garisnya itu. Kemudian yang ketiga itu A lebih dari 0, diskriminannya kurang dari 0, berarti dia itu apa itu namanya definite positif ya. Definite positif berarti dia tidak memotong sumbu X kayak gitu. Itu apa? Titik baliknya minimum ya. Kalau kebuka ke atas itu minimum. Kemudian kalau yang keempat itu dia titik baliknya adalah maksimum, kebuka ke bawah ya. Ya kayak gitulah ya. Dia yang kebalikannya ya, A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Cuma dia itu kebalik kayak gitu. Titik baliknya adalah maksimum. Kemudian yang kelima itu A kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0, berarti memotong sumbu X di 1 titik ya. Kalau yang keenam berarti A kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, berarti dia definite negatif. Nah, berarti maksudnya itu gimana? Tidak memotong sumbu X, seperti itu ya. Ini kalau kalian menggambar grafiknya di koordinat kartesius. Kemudian langkah-langkahnya gimana Bu? Ada 4 langkah. Ya sebenarnya yang paling penting itu 3 langkah. Nah, lihat ya yang di Bumaya merah-merah itu. Langkah pertama itu kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti syaratnya X sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, sumbu simetri itu rumusnya apa? Yaitu X sama dengan min B per 2A. Ini wajib kalian hafalkan ya. Nah, itu wajib kalian hafalkan. Kemudian yang koordinat titik puncak atau titik balik ya, berarti Y-nya berarti min D per 4A. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Tapi kalau titik balik, titik puncak itu berarti X, Y. Nah, sekarang yang keempat, yang hukumnya sunnah gitulah, menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan, diambil dari angka sebelah kiri dan sebelah kanan sumbu simetri. Oke, sekarang kita ke contoh soal fungsi kuadrat ya. Nah, di situ gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 5. Jawabnya, pertama kita harus mencari titik potong dengan sumbu X. Berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian tulis aja dulu, kemudian kita faktorkan. Nah, jadi seperti itu ya Bu Maya. Pasti yakin kalian udah bisa, soalnya ini pelajaran kelas 8, itu pemfaktoran kalian harus bisa. Nah, jadikan sama dengan 0 ya, berarti X sama dengan negatif 1, X sama dengan negatif 5. Berarti titik potong grafik dengan sumbu X-nya adalah titik min 1,0 dan 5,0 kayak gitu. Yang kedua adalah apa? Titik potong dengan sumbu Y, X-nya adalah 0. Berarti kalian itu membuat
tulis rumusnya dulu kan. Y sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 5. Kemudian itu Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Ya kan, yang ada X-nya itu jadikan 0 kayak gitu. Kemudian ya akhirnya Y-nya itu sama dengan negatif 5. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah titik 0, negatif 5. Nah, sekarang yang ketiga, sumbu simetri. Ya, sumbu simetri tadi apa? X sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya tadi kan negatif 4. Berarti rumusnya min atau negatif dalam kurung negatif 4 bagi 2 kali A-nya tadi 1. Berarti sama dengan 2. Y-nya, nah itu sudah ada tulisannya ya, bisa dihitung sendiri sama dengan negatif 9. Jadi titik baliknya adalah X, Y. X-nya 2, Y-nya adalah negatif 9. Nah, menentukan beberapa titik bantu, misal untuk S sama dengan 1, maka Y sama dengan min 8. Ini titik bantunya. Ya, ini boleh aja dipakai, boleh aja enggak. Kemudian grafiknya bagaimana? Nah, grafiknya seperti itu. Ya, titik potong grafik dengan sumbu X adalah min 1,0. Berarti min 1 itu yang kiri 0. Ya, di titik I ya, itu di titik I dulu. Nah, kemudian 5,0 berarti yang sebelah kanan 5,0 di titik I dulu. Kemudian titik potong dengan sumbu Y tadi ya, ini tuh kita menyimpulkan dari yang kita cari tadi. Titik potong dengan sumbu Y adalah titik 0, negatif 5. Berarti 0, X-nya 0, Y-nya negatif 5. Nah, itu titik potongnya. Sumbu simetrinya bagaimana, Bu? Berarti itu yang paling apa itu namanya, paling atas ya, kayak gitu. Nah, berarti X-nya sama dengan 2, tadi udah kita cari. Koordinat titik baliknya ternyata 2, negatif 9. Itu di tengah-tengah itu ya, 2, negatif 9. Yang gininya loh. Nah, kita cari yang gininya. Apa yang pucuknya itu loh, ternyata di negatif 9. Ya, berarti dia itu A-nya lebih besar dari 0, diskriminannya adalah lebih besar dari 0. Dia titik baliknya minimum ya. Ya, seperti itu. Kemudian titik bantunya 1, min 8. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bentuk mol fungsi kuadrat itu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C dengan A, B, C itu anggota real. Ya, real itu bisa bilangan cacat, bilangan masih, dan semuanya banyak. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0. Kalau 0 itu nanti jadinya fungsi linear. Nah, grafik fungsi kuadrat nanti berbentuk parabola kayak tadi itu parabola. Terus unsur-unsurnya, nah ini yang perlu kalian hafalkan ya. Diskriminan tuh rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nilai ekstrim Y sama dengan min D per 4A. Koordinat titik puncak berarti P min B per 2A atau sumbu simetri tadi, nilai ekstrim min D per 4A. Nah, ini yang perlu dibaca, diingat-ingat ya. Ini kesimpulan tadi, kalian harus menghafalkan ini langkah-langkahnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.